Juga terima kasih Tuhan buat siang ini jemaat-Mu Tuhan, dan boleh pimpin ibadah kami dari awal sampai pada pertengahannya. Sebentar kami akan membaca dan menungkan sebagian firman-Mu dan memberkati firman-Mu, biar firman yang ditaburkan boleh jatuh dalam hati kami, tanah yang baik boleh bertumbuh dan berbuah berlipat kali ganda. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan kuasa urapan yang daripada Roh Kudus saja, untuk menjamah setiap hati jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari sekarang kita akan buka Alkitab kita. Kita akan baca Alkitab kita dari Mazmur 73. Mazmur 73 ayatnya yang ke-1 sampai ke-28. Mazmur 73 ayat 1 sampai 28. Kita akan baca bergantian. Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat genap. Ya, Mazmur 73. Pergumulan dan pengharapan, Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulas seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anak-Mu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang bersinah dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah, aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan break di ayat 17. Coba ayat 17, kita baca ya, sama-sama. 1, 2, 3. Sampai aku masuk ke tempat kesudahanmu. Saudara, kalian dikatakan masuk, sampai akhirnya si penulis masuk ke tempat kudus Allah. Saudara, kalau kita di tengah ini artinya sebelum ayat 16 adalah keadaan di mana dia belum masuk dalam tempat kudus Allah. Dan kejadian setelah ayat 17 dia akhirnya bicara setelah dia masuk ke dalam tempat kudus Allah. Ya, ini ada perbedaan antara kita orang-orang Kristen ya.
antara kita menjadi Kristen di pelataran atau Kristen kita sudah masuk ke tempat kudus. Ya, kalau sudah belajar soal tabernakel, bait Allah di Perjanjian Lama itu ada namanya pelataran. Pelataran itu semua orang boleh masuk untuk sujud. Lalu ada tempat kudus. Nah, ini hanya orang-orang tertentu yang boleh masuk. Lalu ada lagi tempat maha kudus. Nah, ini lebih terbatas lagi yang boleh masuk. Jadi sekarang kita melihat kita ini posisi ada di pelataran atau kita sudah masuk ke tempat kudus. Ya. Saudara, kalau kita lihat penulis ini di dalam 73 ayat Mazmur 73 ayat pertama disebut Mazmur Asaf. Asaf ini dia bukan orang sembarangan, dia adalah aktivis salah satu tokoh-tokoh di dalam ibadah pada waktu zaman Raja Daud. Ya, kalau zaman sekarang mungkin si Asaf ini mungkin dia udah majelis, mungkin udah penatua ya, atau mungkin udah punya jabatan-jabatan tertentu. Ya, dia Asaf ini banyak dia bermain di khususnya bidang musik-musik ya, dia banyak mengarang mazmur juga si Asaf. Nah, jadi dia ini awalnya orang-orang penting, tokoh penting, aktif di gereja, tapi ternyata dia menyadari dia ternyata belum masuk ke dalam tempat kudus Allah di awal-awal. Jadi kekristenan dia mungkin hanya merasa, oh saya sebagai Kristen, ya Kristen hanya Kristen-Kristenan. Atau Kristennya mungkin hanya Kristen hura-hura ya. Saudara, banyak orang ya, tipe-tipe orang Kristen, ya kan ada yang menggolongkan. Oh, ada yang Kristen yang modelnya Kristen kayak burung merpati. Kenapa? Mesti ada makanan dia baru mau datang. Ya kan, baru mau datang kayak burung merpati ada mungkin. Maunya apa? Oh, datang ke gereja kalau nanti tunggu ada makanan, ada berkat. Ya kan, pas Natal, pas Paskah kita lihat di mana-mana gereja penuh. Sampai bangun-bangun tenda ke jalan-jalan. Ya kan? Biasa itu 24 malam, 25. Nah, itu gereja penuh. Ya, makanya ada orang Kristen yang ke gereja, kenapa? Karena emang cuman mau nyari-nyari berkat, mau minta-minta gitu kan, mau ada berkat pokok buat gereja. Nah, ini orang Kristen merpati. Ada orang Kristen yang pedati katanya. Pedati apa? Orang Kristen yang harus didorong baru jalan. Ada orang yang gak didorong-dorong, gak disuruh gereja, gak mau datang ke gereja. Sampai ke gereja harus ditelepon-teleponin, harus dijemput, harus diajak-ajak, nah, baru mau datang ke gereja. Tapi ada juga orang Kristen yang sejati. Nah, ada yang bilang Kristen sejati. Jadi nggak ada apapun, nggak ada makanan, nggak ada berkat, posisi susah maupun senang, sekali Yesus tetap Yesus. Nah, itu saudara, kalau nyanyi sih semua orang Kristen juga nyanyi, ya kan, nyanyi enteng. Tapi dengar saudara, kita udah berada pada posisi yang seperti itu, Kristen sejati. Nah, jadi nggak usah ditarik-tarik, nggak usah didorong-dorong, nggak usah dipancing-pancing berkat, tapi tetap setia sama Tuhan. Nah, saudara, si Asaf ini awalnya dia berada pada pelataran. Dia orang Kristen, walaupun dia salah satu tokoh penting, tapi dia ternyata belum masuk ke dalam ruang kudusnya Tuhan. Ya, bedanya apa saudara? Jadi orang yang belum masuk dalam tempat kudus Allah, dia melihat segala sesuatu berdasarkan penglihatannya manusia, penglihatannya dia. Tapi setelah ayat 17 kita lihat dia melihat segala sesuatu berdasarkan penglihatannya Tuhan. Orang yang udah masuk dalam tempat kudus Allah, dia melihat segala sesuatu dari matanya Tuhan, bukan dari mata manusia. Ya kan? Maka dia sampai ribut tuh, dia sampai ngiri-ngiri sama orang-orang, kok enak, gak pernah ke gereja, bisnisnya curang, korupsi, tapi hidup enak-enak aja, ya kan? Kita nggak tahu apa yang terjadi di belakangnya. Kita melihat orang enak, kita nggak tahu apa perjuangannya, ya kan? Kita lihat tuh enak loh, makan di restoran Korea dibayarin, makan di warung Bumade dibayarin. Kita nggak tahu di belakangnya gulanya 300 kan saudara. Nah, makanya kalau saudara yang nggak dikasih kesempatan bersyukur, saudara dikasih sehat, amin. Saudara, kadang orang melihat dari sisi manusia aja, hanya yang terlihat. Bukan melihat dari sisi Tuhan pada saat kita berada dalam posisi kita belum masuk. Tapi kalau kita lihat Tuhan, saudara tahu nggak? Kadang posisi kita ini mungkin ada orang yang pengen
menjadi posisi seperti kita. Ya, contoh saya ada pengembalaan di sini. Mungkin kita lihat hamba-hamba Tuhan yang di daerah ya, di Banggai, mungkin mereka pikir, enak ya kalau punya pelayanan di Jakarta ya kan. Kita ke sono lihat, aduh di sini katanya, mungkin dia daerahnya gesang, panas, ya kan. Air susah lagi. Di sana tuh pengennya mandi terus gitu. Jadi buat saudara yang malas mandi di Jakarta, boleh tuh sekali-sekali ke sono. Saudara jadi rajin mandi saudara. Karena udahnya panas. Tapi airnya susah. Dia mengandalkan air hanya pump, kadang nyala kadang mati. Jadi mau nggak mau apa? Nampungin air hujan saudara. Terus dia bilang lagi air pumpnya itu mengandung kapur lagi saudara. Air hujan dia tampung malah lebih bagus. Saudara. Saudara mungkin dia pikir di Jakarta enak, air ada, udaranya mungkin tidak panas, nggak gesang, ya kan. Terus jemaatnya di sana susah, ya kan. Kalau di Jakarta enak, pulang gereja, wah bisa ke kafe sebelah beli kopi, gula aren. Di sana mau kita kasih susu kotak aja itu udah barang mahal buat mereka. Mereka tuh nggak pernah beli begitu. Mereka makan apa? Yang ada aja apa? Nasi ikan. Mau makan capcay, itu udah barang mewah saudara. Lagi kita ke sana, nanti dikasih, dia bilang katanya nanti buat Pak Gembala sama lain-lain, sama tamu-tamu undangan, kepala desa, ketua perwil, ada menu khusus. Kita tambahin, makan pisah ya Pak, ya, tambahin menunya apa Bu? Capcay, coba saudara. Itu kan makanan yang tiap hari saudara makan kan saudara. Buat mereka itu barang mewah saudara. Mau beli sayurnya apa? Mesti nyebrangin laut. Kemana? Ke Luwuk buat beli sayur, beli ayam gitu saudara. Karena di tempat mereka nggak ada, ya kan? Terus hiburan mereka apa? Di sini setiap malam, tiap Sabtu, malam Minggu, wah pada pergi ke mall, pergi kemana? Di sana hiburannya mereka apa? Cuman ke pelabuhan. Kalau ada tamu dari Jakarta, wah rame-rame. Jemaatnya apa? Ngikut, jemput, pakai truk ke pelabuhan. Itu apa? Itu refreshingnya mereka saudara, healingnya mereka itu begitu. Makanya pada waktu mau balik, saya dibilangin, nih pelabuhan yang setengah jam dari sini, kapalnya besok nggak jalan Pak, kita mesti berangkat ke pelabuhan yang lebih jauh lagi. Itu bisa 2 jam lebih, jadi pagi-pagi ya Pak, jam 5, 5:30 kita udah mesti jalan nih. Oh ya, saya pikir kalau udah pagi-pagi gitu, jemaat mah udah pasti, mereka belum nggak ikut lah ya, pagi-pagi gitu jam 5, 5:30, siapa mau bangun-bangun nganter pelabuhan. Ternyata pagi-pagi apa? Banyak saudara jemaatnya pada datang saudara. Karena buat mereka ya udah ini doang hiburannya, jalan-jalan ke pelabuhan gitu saudara. Nah saudara mungkin posisi saya, mereka pengen pelayanan di Jakarta. Tapi kadang kita yang pelayanan di Jakarta merasa kok kita begini-begini aja gitu kan. Nah itulah makanya kita jangan suka melihat posisi orang bilang lebih enak. Nah itu karena kalau melihat dari secara manusia. Tapi kita belajar bahwa kita melihat segala sesuatu, lihat dari posisinya Tuhan. Jadi kita mesti masuk tempat Maha Kudus. Ya Bapak Ibu Saudara, kita hari ini baru break tahun apa? Tahun dari 2024 kita masuk kepada tahun 2025. Di tahun 2025 kan kita masuk, nah kita harus break di ayat 17 ini. Kita harus masuk ke dalam tempat kudus Allah. Kita janganlah jadi orang Kristen yang orang Kristen hanya sekedar hari di pelataran-pelataran. Saudara, di dalam satu pertandingan olahraga yang berhak menerima piala, yang mendapatkan bisa megang piala itu adalah pemain. Kalau saudara hanya sekedar pendukung, penonton, cuman sekedar cheerleader, itu saudara enggak akan pernah namanya menerima piala. Atau saudara hanya menerima megang piala gitu kan, saudara hanya paling disebut namanya gitu kan. Misalnya Indonesia bisa rebut piala Thomas, oh berarti kita ngebut piala Thomas, bener nggak? Kan kita Indonesia kan. Nah jadi kita masuk, oh kita ngebut. Tapi yang megang piala yang nerima itu enggak kita, bukan kita yang cuma nonton di TV, nonton di YouTube ya kan, atau yang nonton di stadion sekalipun enggak akan terima itu piala. Tapi hanya pemain yang akan menerima piala. Makanya jadi orang Kristen, kita jangan sekedar jadi penggembira, hanya sekedar
untuk yang hura-hura hihiha aja. Tapi kita mesti jadi orang Kristen yang benar-benar sungguh-sungguh. Ya, kita mesti masuk lagi, naik lagi ke dalam, lebih tinggi lagi tingkat keimanan kita. Ya, dalam ayat 17 setelah ayat 17 si Asaf ini mulai masuk kepada tempat kudus Allah. Nah, kita masuk ke sana. Nah, lalu orang yang mulai masuk ke sana mulai mengalami perubahan. Ya, ubahnya apa? Kita lihat di dalam ayat yang ke-25. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Nah, ini ayat 25 dan setelah di ayat 17 dia mengatakan bahwa dia masuk ke dalam tempat kudus Allah. Nah, di dalam ayat 25 dibilang setelah dia masuk ke tempat kudus Allah, dia katakan selain engkau, selain Tuhan tidak ada yang kuingini di bumi. Nah, saudara, kalau manusia banyak ya maunya ya. Saudara banyak maunya kan? Nah, itu artinya kita masih berada di luar. Tapi setelah kita masuk ke dalam tempat kudus Allah, yang kita ingini hanya Tuhan. Tuhan, engkau segala-galanya. Udah, Tuhan aja udah cukup. Kita udah gak ingin macem-macem, gak ingin itu-itu. Saudara, saya di rumah ya, Bapak Ibu Saudara pasti ada tempat penyimpanan. Ada lemari es, ya kan, ada kulkas gitu. Saudara, kalau kita kulkas kosong, terus mungkin minggu sekali, saudara belanja yuk supermarket beli kulkas kosong, kita isi lah dengan daging lah, isi buah lah, isi sayur, isi telur, terus isi apa lagi kita beli, isi sampai penuh. Tapi kalau kulkasnya penuh, saudara pergi ke supermarket, saudara lihat telur, mau beli telur nggak? Enggak, udah ada di rumah. Mau beli daging? Enggak, udah ada di rumah. Mau beli sayur? Enggak, udah ada sayur di rumah. Mau beli ikan udah ada di rumah. Udah penuh kulkasnya, kita tuh udah nggak mau apa-apa lagi, betul nggak saudara? Tapi kalau kulkasnya kosong, kita akan beli, mau ini, mau itu beli isi. Nah, itulah kehidupan manusia itu seperti itu, saudara. Jadi dalam hati manusia itu ada satu ruang kosong. Ruang kosong yang bisa ngisi apa? Tuhan. Ruang kosongnya Tuhan. Jadi kalau Tuhan udah isi ruang hati kita yang kosong ini, yang memang untuk Tuhan, yang Tuhan isi, udah kita tuh udah nggak mau apa-apa lagi, hanya itu. Tapi sayang kadang orang hatinya kosong, tetapi bukan diisi Tuhan, tapi mencoba menutupi. Tutupinya apa? Pakai prestasi, pakai penghargaan, pakai pujian manusia. Kadang ini kosong, ada sesuatu yang kurang gitu. Karena Yesus harus isi. Tapi kadang orang puji-puji, kamu hebat lu, kamu pintar lu. Wah, kita kadang udah merasa bangga. Nah, padahal itu sebenarnya bukan menutup, bukan mengisi ruang kosong itu, tapi hanya sekedar menutupi. Akhirnya lama-kelamaan kita jadi terus berusaha, orang itu berusaha menutupi. Akhirnya kalau kita hanya sekedar pujian orang, ya paling orang muji-muji berapa sih? Ya seminggu, 2 minggu, lama-lama udah enggak lagi. Wah, saudara masa kosong lagi. Akhirnya saudara berusaha tutup lagi, cari lagi, pakai yang lain lagi. Saudara terus tutup. Dan itulah yang terjadi pada hidup manusia. Kadang ada orang merasa berusaha menutupi kekosongannya dengan pujian manusia, dengan prestasi, dengan kebanggaan, dengan kerja keras, dengan uang, dengan barang-barang. Dan orang terus berusaha, tapi ternyata sebentar kosong lagi, usaha tutup lagi, sebentar kosong lagi, tutup lagi. Padahal sebenarnya kalau hatinya yang itu yang Tuhan sudah isi dan isinya penuh, sudah full Tuhan isi, udah kita tuh sebenarnya udah nggak ada mau apa-apa lagi, saudara. Nah, maka itu saudara, hari ini saya mengajak pada di awal tahun 2025 itu, mari ya kita masuk ke dalam ruang kudus Allah. Biarkan Yesus itu mengisi full ya hati kita yang kosong ini, untuk supaya kita benar-benar di dalam masuk ke tahun 2025 nih hanya Yesus ya, hanya Yesus. Itulah yang benar-benar yang kita ingin, itu udah hanya Yesus segala-galanya ya. Dan terakhir, kalau bagi orang yang masuk dalam tempat kudus Allah dan saudara hanya mengingini Yesus saja, itu ada satu
hadiah atau imbalan yang akan kita terima, yaitu di ayat 24. Nah, di ayat 24 dikatakan, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita udah masuk dalam ruang kudus Tuhan dalam hidup kita, sudah Yesus yang utama itu, Tuhan akan membalas kita dengan apa? Kemuliaan. Nah, ini kemuliaan inilah sebenarnya yang kita cari, dan kemuliaan ini adalah kemuliaan abadi, bukan hanya sebentar. Kalau kita mengharapkan kemuliaan dari manusia, paling orang kasih ya sebentar, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, udah habis. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara lihat berapa banyak orang yang seperti itu. Lihat artis-artis terkenal, ya kan? Orang-orang terkenal, orang-orang kaya, ya kan? Akhirnya mereka akhir hidupnya apa? Mengakhiri hidup bunuh diri, ya kan? Artis terkenal sedunia, kita lihat Elvis Presley, Marilyn Monroe, Michael Jackson, mereka orang terkenal. Mau uang ada, terkenal ada, popularitas ada, keahlian, ketampilan, nyanyi semua orang tahu, nggak kenal, ya kan? Tapi akhir hidupnya kok tetap, karena apa? Ya karena emang mereka berusaha menutupi, dan yang mereka tutup itu ya hanya sementara. Akhirnya hati mereka ya kosong lagi. Ya akhirnya mereka merasa hatinya kosong, akhirnya mereka mengakhiri hidup mereka. Nah, itu saudara, bahwa dalam hari ini masuk ke tahun 2025, marilah kita semua kita boleh meningkat, ya. Jadi seperti yang tadi Bapak bilang, yuk kita harus tahun 2000 meningkat lagi, naik lagi. Kita meningkat apa? Secara rohani. Ya, rohani itu kita masuk ke dalam ruang tempat kudus Allah. Kita lebih lagi di dalam rohanian kita, bukan sekedar kita hanya ikut-ikutan, ya, bukan orang Kristen yang ikut-ikutan atau orang Kristen yang datang karena mau berkat, ya, karena mau harapin wah gereja bisa kasih ini, kasih itu, minta ini, minta itu. Ya, gereja bukan tempat untuk kita bisa berkat. Saudara udah diberkati Tuhan. Tapi kita datang ibadah, ini adalah saatnya kita beribadah, kita mempersembahkan syukur kita. Ya, kita membawa korban syukur kita kepada Tuhan. Kita bersyukur buat setiap kebaikan yang Tuhan sudah berikan. Ya, buat setiap berkat Tuhan yang Tuhan sudah terima. Ya, hari ini biar kita belajar. Sebelum kita masuk ke tahun 2025, dari tahun 2025 kita semua boleh meningkat lagi, kita masuk ke tempat kudus Allah. Ya, amin, firman Tuhan. Saya nggak panjang lagi, mari pemain musik, saya undang kita. Kita lagu pujianku, masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Ya, kita nyanyikan sungguh-sungguh. Ya, lagu ini ya. Bisa aku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Oh, HP ada enggak? Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Di tempat kudus-Mu Tuhan, ada kata-kata selain puji dan sembah. Saat-saat ini,
Bisa undang kita bangkit berdiri, naikkan pujian ini sekali lagi. Ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan, masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah, saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu, memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Tuhan Yesus, Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat siang ini kami boleh belajar dari firman-Mu Tuhan. Biar kami masuk ke tahun 2025 ini Tuhan, kami boleh masuk ke dalam tempat kudus-Mu Tuhan. Kami bukan hanya berada di pelataran, bukan hanya dari orang Kristen yang hanya hura-hura Tuhan, tapi boleh menjadi orang Kristen yang lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Kami boleh lebih dalam lagi mengikuti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap jemaat-Mu, agar jemaat-Mu juga boleh terus bertumbuh Tuhan di dalam imannya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.